Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Ya, tetap semangat. Namun bagi para bobotoh yang datang langsung ke Bangkok, pasti mungkin tidak semangat karena tim kesayangan Maung Bandung atau Persib Bandung terjungkal. Kalah dengan 3-0 menghadapi tuan rumah Sang Naga Ratchaburi. Ini naga seakan mengamuk di markas mereka di Stadion Ratchaburi saat menyambut kedatangan dari Persib Bandung. Kemenangan 3-0 ini itu wajar disambut dengan gegap gempita, dengan gemuruh oleh para supporter Ratchaburi karena mereka seperti ya lebih percaya diri ketika akan menjambangi markas Persib nantinya pada tanggal 18 Februari yang akan datang di leg kedua ya untuk ACL2 ini babak 16 besar karena dengan modal mereka sudah mengantongi 3 gol ini. Nah, Persib harus bekerja keras untuk membalikan keadaan karena harus bisa menang dengan 4 gol tanpa balas. Sesuatu yang saya pikir tidak mudah ya, tidak gampang untuk membalikan skor kalau melihat bagaimana Ratchaburi bermain dengan sangat taktis ya. Ketenangan mereka, berani memegang bola, ya lebih efektif di dalam memanfaatkan setiap peluang, bahkan ada beberapa peluang yang hampir saja menghasilkan gol. Untung saja ada ya permainan yang oke dari Teja yang ada 2-3 kali menyelamatkan gawang ketika pemain-pemain Ratchaburi sudah dalam posisi untuk bisa mencetak gol ya, dalam pertandingan kemarin malam ya. Dan bagi Boyan Hodak tentunya harus berpikir keras untuk di leg kedua nantinya bagaimana bisa mencetak gol lebih efektif lagi. Ya, tentunya dengan lini serang yang lebih tajam karena beda kalau Persib kalah misalnya dengan 1-0 atau dengan 2-1, ini lebih mudah untuk bisa membalikan keadaan saat bermain di Gelora Bandung Lautan Api. Tapi karena ini kalah dengan 3 gol, nah ini yang saya bilang tadi agak berat. Walaupun dalam sepak bola memang segala sesuatu bisa terjadi untuk membalikan keadaan, tapi memang jauh lebih berat kali ini ya, karena harus bisa menang dengan 4 gol. Kalau Ratchaburi bisa mencetak gol di GBLA tentunya akan lebih sulit, karena harus bisa menang dengan 5 gol untuk membalikan ini. Ya. Dan pasti bagi Sergio Castel, juga Layvin Kursawa yang mengawali debut mereka bersama dengan Persib itu ada kecewa, ya wajar. Mereka bisa kecewa karena tidak mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan di debut mereka bersama dengan Persib. Karena kita tahu Sergio Castel masuk menggantikan Andrew Jung, kemudian Layvin Kursawa masuk menggantikan Dewa, yang berada di posisi bek kiri. Tetapi ketika mereka keluar lapangan, mereka dalam posisi yang kalah. Semua pemain tertunduk, mungkin pasti sedih, ya. Tetapi memang masih ada asa, ya. Tidak boleh langsung jatuh down dengan hasil ini, ya. Bagi Ratchaburi, mereka pasti akan sangat-sangat puas, bergembira, termasuk bagi sang pelatih mereka, Worawut Srimaka. Karena pun pasti dia akan kaget dengan kemenangan ini. Mereka berharap bisa menang ya dalam pertandingan pertama, tetapi tidak mungkin dengan kemenangan telak seperti ini. Nah, brace dibuat oleh pemain Tana Dominguez. Ini penyerang gelandang serang dari Ratchaburi. Sudah berusia 35 tahun, tetapi masih sangat baik dalam hal bermain. Kalau melihat dengan cara bermain Ratchaburi mereka ya efektif sekali memanfaatkan ada 6 peluang ya dari 10 tembakan mereka sepanjang laga, 6 on target tapi 3 bisa membuahkan hasil. Persib melepaskan lebih banyak tembakan, 13 tembakan kalau nggak salah ya, dengan sama juga on targetnya 6. Bahkan penguasaan bola Persib 53% berbanding dengan 47% bagi tuan rumah. Tapi yang tadi saya bilang itu lebih efektif di dalam hal mereka bisa menyerang. Lebih penguasaan bola mereka, pemindahan bola dari kaki ke kaki itu sangat baik. Ketenangan mereka, disiplin menjaga daerah untuk lini pertahanan Ratchaburi terasa oke ya. Bagaimana Kuran bermain di belakang, ya Jonathan Kemde juga bermain, Daniel Ting yang ada di sana bermain dengan sangat oke ya di belakang. Ini yang menyulitkan bagi lini serang bagi Persib Bandung. Di babak pertama saya pikir ada beberapa peluang. Julian Barros juga hampir atau nyaris mencetak gol. Ada sebuah tembakan dari Luciano Goicoechea yang membentur tiang sebelah kanan dan di sana disambar oleh Julian Barros, tapi penjaga gawang ya Kampon ini sangat baik ya. Ada beberapa juga penyelamatan dari
Kampong dalam pertandingan ini. Nah, Boyan Hodak dalam pertandingan melawan Ratchaburi itu memainkan dengan selain Teja di bawah Mistar, di kanan ada Putros, ya di kiri ada Dewa, dan dua center back dimainkan oleh Barba dan Matrikardi. Sementara Eliano didorong bermain di posisi gelandang, mendampingi Lucho dan juga dengan Tom Hae. William Barros yang ada di depan, Berginho juga bermain ya bersama dengan Andrew Jung. Itu di starting 11 yang ditampilkan sebelum ada 5 pergantian ya. Saya bilang dengan Sadil masuk, Adam Alis masuk, ya ada Sergio Castel, bahkan Layvin Kursawa juga ikut dimainkan dalam pertandingan ini. Tetapi pergantian itu terasa tidak efektif sama sekali karena nyatanya Persib gagal mencetak gol dan menderita kekalahan dengan telak. Tetapi tetap kita harus bisa memberikan ya support karena masih ada leg kedua untuk pertandingan next yang akan datang nanti, dan tetap tentunya akan apresiasi terhadap dukungan para boboto ya yang datang langsung untuk memberikan support. Persib sudah bermain tentunya dengan maksimal dalam pertandingan ini, tetapi mungkin efektivitas serangan mereka yang selalu gagal untuk bisa menembus pertahanan lawan yang pasti akan menjadi PR bagi Boyan Hodak nantinya dan tim kepelatihan asisten dia untuk bagaimana di leg kedua agar mereka lebih efektif, apakah bisa bermain dengan dua striker langsung karena Ramon Tangke juga kemarin ikut dimainkan juga di depan, tapi memang tidak ada gol walaupun dia berdua dengan Sergio Castel ya, karena Persib punya pemain-pemain depan juga yang oke, bisa saja karena butuh gol dalam pertandingan kedua nantinya ya. Apapun itu harus bermain dengan sepak bola menyerang, attacking football yang harus ditampilkan. Memang Beckham Putra tidak ada ya, Julio Cesar juga di belakang tidak ada, termasuk dengan Kapten Mark Klok, sehingga ban kapten itu diberikan kepada Federico Barba ya dalam pertandingan melawan Ratchaburi. Tapi saya pikir di leg kedua nantinya ya, dengan target harus bisa menang ya, pasti akan ada perubahan ya. Bagi Boyan Hodak, dia melihat ya apa yang terjadi di Stadion Ratchaburi ketika tim asuhannya kalah, tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi Persib sebelum bisa memainkan laga kedua yang krusial. Artinya ini hidup mati buat Persib untuk bisa mengejar ketinggalan dengan defisit 3 gol ini yang saya pikir memang ya harus bekerja sangat keras dalam pertandingan nanti. Memang sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, tapi semua tergantung dari Boyan Hodak untuk bagaimana melepaskan starting 11 nanti di leg kedua dan dukungan penuh dari para boboto supporter yang fanatik militan dalam pertandingan kedua di GBLA. Oke, sampai di sini saya berbicara mereview hasil pertandingan ya di leg pertama di mana Sang Naga bisa menang dengan telak ya, clean sheet dengan 3 gol yang mereka dapatkan. Mutombo mencetak gol selain ada brace tadi saya bilang ya, dari tanah Dominguez, dan semoga di leg kedua nantinya Persib bisa mendapatkan hasil yang baik. Dengan saya Bung Ropan, ciao.